aku bukan wanita suci. Aku bukan manusia bisa merubah masa lalu aku. Tapi aku yakin aku bisa merubah masa depan aku. Itu yang ingin rasain. Ya, dan aku merasa aku disayangi, aku merasa aku dicintai, gitu. Aku sayang sama dia. Sampai detik ini, aku masih sayang sama dia. Aku sakit pisah sama dia. Dengan kata-kata yang dia udah keluarkan gitu, aku pikir masih ada rasa sayang nih. Aku maafin dia. Itu untuk wanita yang baca aku itu luar tahu, biasa. Tapi gini, aku Kalina Oktarani maafin kamu Ricky Mirasa. Aku benar-benar tulus, ikhlas maafin dari lubuk hati aku paling dalam. Kalian tahu gak sih, keinginan kalianlah yang membuat aku dihina orang. Bukan keinginan aku untuk kawin cerai. Ya Allah, aku cuma pengen diberikan jodoh yang terakhir. Aku cuma pengen jadi istri yang baik. Aku cuma pengen punya rumah tangga yang baik. Cinta itu menemukan, cinta itu mempersatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi ada satu yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini senang banget saya kedatangan, saya bilangnya sahabat, adik saya, teman baik, teman curhat, teman segala macam. Saya mungkin teman berantem ya. Ada Kalina Oktarani. Hai Ling. Hai Uncle. Hey, Sapi. Thank you for coming. Sapi loh dia manggil saya. Terima kasih udah di-invite ke sini. Iya. Tapi udah segeran nih, mukanya udah fresh. Kan alhamdulillah harus fresh dong. Iya. Apalagi depan kamera nggak boleh memperlihatkan kesedihan. Oh gitu. Nggak boleh memperlihatkan kalau kita tuh ada masalah. Belakangan ini kan semua orang berapa hari ini ngomongin ini dulu ya, ngomongin Kalina terus, ya, dengan pasangan Kalina yang tiba-tiba mengupload di IG Story dengan kalimat-kalimat dan tulisan yang membuat netizen kaget, semua orang kaget. Termasuk aku salah satunya. Iya kan? Ya. Kalimat yang buat semua orang itu, waduh, pasangan saya memiliki penyakit kelamin penyakit menular, ya kan? Nah, itu untuk seorang wanita perempuan mendapatkan IG story postingan seperti itu, apa yang terjadi sebetulnya dengan Ricky? Aku nggak mau membahas detailnya seperti apa, tapi aku lebih mikir setiap manusia pasti punya kehilafan. Setiap manusia tuh pasti ada kekecewaan. Di saat dia mempunyai rasa kecewa, mereka tuh pasti ada emosi yang keluar. Di saat emosinya itu ada, mainkan egonya. Jadi egonya tinggi, akhirnya dia merasa logikanya itu jadi nurun menurut aku. Kecewa karena apa? Karena mungkin gini. Berapa? Nggak sampai setahun loh. 6 bulan, 7 bulan ya? 6 bulanan ya? 6 bulan aku sama dia. Dan aku memaafkan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan yang kamu maafkan? Udah sering dilakukan apa belum? Enggak, baru 1 kali itu dia memposting itu. Memang dia bilang dia akan melakukan itu, tapi aku bilang silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang aku shocknya karena ternyata memang benar-benar dia lakukan gitu. Tapi buat aku adalah, balik lagi kayak gitu. Setiap manusia pasti mempunyai rasa hilaf di saat dia tapi ada trigger kan melakukan sesuatu. Nah, trigger Ricky bikin statement kayak gitu tuh apa? Gitu? Gini, aku waktu itu sakit. Memang dia yang nemenin aku di rumah sakit. Ya, aku dirawat. Kalina masuk rumah sakit kan? Aku dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 hari. Demam tinggi. Harusnya 5 hari, cuma aku minta pulang. Nah, di situ di saat aku didiagnosa bahwa aku tuh sel darah putih aku tuh kurang. Kan Uncle juga yang nyuruh juga cek kan. Aku sudah double check kan. Takutnya kan COVID, di PCR alhamdulillah udah negatif, antigen juga negatif, tapi ternyata sel darah putih aku tuh turun. Imun aku turun, imunitas aku turun. Infeksi atau ada apa di dalamnya ya. Imunitas aku turun. Sampai akhirnya aku disuruh cek darah, takutnya DBD, tipes, dan sampai semuanya tuh negatif, nggak ada.
Alhamdulillah negatif. Ternyata pas lagi cek urin ditemukanlah aku itu infeksi kandung kemih. Infeksi kandung kemih. Iya. Iya. Nah, aku kasih tahu ke Ricky. Saat itu dia tuh langsung berpikir bahwa adalah penyakit itu adalah penyakit kelamin yang menular. Aku jelaskan bukan. Banyak sampai faktor. bikin WhatsApp segala macam ke dokter kan? Nah, sebenarnya kan? sebelum itu aku tersinggung nggak dengan pernyataan itu? Sebelum itu belum. Oh, dia belum beli statement aku ya? belum Ya. WhatsAppan sama dokter. Dia sudah mendengar langsung dari suster. Oke. Bahwa penyakit ini tidak menular. Penyakit ini maaf banget bukan karena dari seksual masa lalu dengan mantan suami aku atau apalah, itu nggak ada hubungannya. Tapi dia tetap bilang bahwa itu adalah penyakit menular. Entah kenapa, padahal aku udah jelasin, sampai aku juga udah dijelasin juga sama dokter. Sampai akhirnya aku bilang sama dokter, pas aku keluar dari rumah sakit, aku bilang sama dokter, dokter aku mau tanya lagi, karena untuk memastikan gitu. Tiba-tiba kita ada masalah lain. Ada masalah lain. Ada trigger lain ada lagi. Trigger lain lagi. Yang akhirnya dia menggunakan itu ya dengan rasa kekecewaannya dia terhadap aku. Tiap manusia pasti melakukan salah. Anggaplah aku salah, Ricky salah, kita berdua salah. Kamu salahnya apa? Salahnya aku karena menurut dia aku punya masa lalu aku. Tapi menurut aku kan masa lalu aku itu adalah masa lalu sebelum adanya dia dalam hidup aku, Uncle, gitu kan. Jadi ya aku minta maaf kalau mungkin masa lalu aku tidak baik, kayak aku pernah menikah berapa kali kayak gitu. Jadi ya aku bukan wanita suci. Aku tidak bisa, aku bukan manusia bisa merubah masa lalu aku. Tapi aku yakin aku bisa merubah masa depan aku. Itu. Aku nggak mau nangis di sini, aku nggak mau dibilang cengeng gitu. Tapi Uncle adalah sahabat aku, kakak aku yang tahu sepak terjang kehidupan aku. Dari naiknya aku, turunnya aku, bahagianya aku, terpuruknya I've been aku. through, Ling. Ya. 4 times in your life. Semua itu. Tapi aku bilang, di saat aku menjadi pasangan, aku mengabdikan hidup aku terhadap pasangan aku. And you know that. Uncle sangat tahu itu. Aku tidak, ibaratnya tuh bener-bener bukan pakai kacamata kuda lagi. Kalau bisa tutup depan, bener tutup depan gitu. Tapi ya memang begitulah aku. Aku nggak akan ngaret kanan kiri. Tapi ya entah kenapa ya mungkin balik lagi adalah aku nggak bilang dia nggak dewasa. Aku nggak bilang juga dia tuh tidak mengerti aku. Tapi mungkin saat ini kita lebih baik untuk introspeksi dulu masing-masing. Kita cooling down dulu. Nah disitulah akhirnya entah kenapa kita nggak ketemu. Satu hari itu tiba-tiba keluarlah berita itu dan aku dikasih tahu. Perbedaan usia 17 tahun. Oh ya. Ya, 17 apa 18 ya? Kurang lebih. 18 tahun gitu ya. Nah, ini jadi bisa jadi salah satu pemicunya nggak? Tadi Ling bilang, aku nggak bilang kalau dia belum mature ya atau gimana. Tapi selisih usia dengan apa yang kamu pernah alamin, kemudian dia juga masih muda. Pengalaman hidup mungkin, Uncle. Pengalaman hidup. Dewasa itu kan pilihan, Uncle. Tidak melihat dari usia. Seberapapun tuanya manusia. Tapi apa artinya 6 bulan dengan dia sebetulnya? Ling bilang bahwa laki-laki pasangan aku yang sekarang adalah orang yang berbeda, Uncle, dengan laki-laki yang dulu yang sama aku gitu. Ya. Gini, ini bukan karena aku tuh nggak mau dikatain apa-apa enggak, atau aku bilang memuji dia enggak, tapi pada dasarnya dia orang baik, dia punya hati yang baik, dia punya hati yang baik dan dia benar-benar jaga aku. Aku ngerasa dia tuh benar-benar kayak protek aku dan aku ngerasa kayak aku aman deket dia gitu loh. Aku aman deket dia dan itu aku nggak temuin dari yang sebelumnya gitu ya. Dari kemarin totally different. Aku nggak mau menyamakan, aku nggak mau membandingkan. Tiap manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kelebihan dia adalah dia benar protek aku, menjaga aku, dan benar-benar aku ngerasa kayak aku diadakan, aku dibutuhkan gitu loh. Itu yang ingin rasain. Ya, dan aku merasa aku disayangi, aku ngerasa aku dicintai gitu. Aku sayang sama dia. Sampai detik ini aku masih sayang sama dia. Aku sakit pisah sama dia. Kalau ditanya masih mau balik lagi sama dia atau enggak, kalau secara
tanya personal, aku mau balik sama dia, tapi aku cuma pengen yuk kita sama-sama introspeksi diri dulu. Hal manis apa Gitu. yang pernah kamu ingat dari Ricky? Ricky itu apa adanya kan? Ya, dia orang apa adanya banget. Dia tidak pernah merahasiakan sesuatu dari aku. Kayak aku nggak pernah seumur hidup aku kenal sama laki-laki yang memperbolehkan handphonenya itu dipegang. Dan dia nggak takut untuk itu. Bukan berarti aku tuh pengen ngecek terus status segala macam, enggak. Tapi kan ada di mana laki-laki tuh takut banget handphone dipegang. Nining Dia tuh ngerasa nggak pada saat Nining melakukan itu atau diperlakukan seperti itu akan ada indikasi dia akan menuntut hal yang sama. Aku Jadi nggak masalah. Aku nggak masalah. You belongs to me gitu. Iya. Lu nggak kemana-mana lo sama gue Iya, lo iya. gitu loh. Jadi itu sebenarnya bisa memicu orang buat jadi rasa kamu tuh miliknya Iya, ini, jadi mungkin seutuhnya. bisa jadi overprotective Iya. atau apa. Tapi memang di awal aku sempat bilang sama dia, Ricky beda dengan yang lain. Sekarang berarti kamu kecewa dong. aku nggak mau bilang kecewa. Gini, kecewaan aku adalah kenapa dia sampai memposting itu. Tapi setelah aku berdamai dengan diri aku sendiri, aku nggak mau menyimpan kebencian. Karena apa? Aku masih ada rasa sayang sama dia. Gitu. Aku masih ada. Dengan kata-kata yang dia udah keluarkan gitu, Aku pikir masih ada rasa sayang nih. aku maafin dia. Itu Angel. untuk wanita yang baca Aku itu luar tahu. biasa loh. Tapi gini, dia akan merasakan sendiri akibat apa yang dia lakukan kok. Bukan harus aku yang menjudge. Apa yang dia lakukan setelah dia melakukan itu? Dia menyesal, dia minta maaf. Dia bahkan sampai dia nangis, dia minta maaf. Nangisnya bukan karena dia cengeng. Aku tahu dia laki-laki banget, tapi sampai dia seorang Ricky nangis, itu berarti dia itu benar-benar menyesali perbuatan dia. Gitu. Karena dia melihat apa ya? Aku tersiksa sebenarnya dengan apa yang dilakukan. Jadi buat aku itu udah suatu hukuman untuk dia, gitu loh. Aku nggak perlu maki dia, aku nggak perlu menuntut dia untuk nyalain kamu kenapa sih gini, kamu tuh jahat. Aku nggak mau kayak gitu. Tapi dia akhirnya menyesali sendiri karena dia lihat aku nggak melakukan hal yang sama, gitu. Aku nggak ngatain dia, aku nggak bilang dia tuh apa ya. Aku nggak posting balik atau apa, enggak. Buat aku tuh nggak perlu. Kenapa aku bilang nggak perlu? Nggak head to head gitu ya. Aku nggak mau seperti itu. Buat aku udah cukup yang kemarin drama queen tetek bengek segala macem gitu. Udah banyak hinaan untuk aku dari masa lalu aku yang kemarin gitu. Sadar nggak dalam kehidupan Nining itu begitu banyak fase proses yang semua orang bilang kamu tuh drama gitu. Ya, aku tahu. Capek nggak sih Ning gitu? Capek. Tapi dalam kehidupan nyata, Uncle tahu sebenarnya keinginan aku tuh simple. Aku cuma ingin mencintai, dicintai, hidup sederhana bersama orang yang aku sayang. Kita tua bersama, kita mikirin bagaimana ke depan. Kamu tahu banget itu. Nggak perlu kemewahan. Aku nggak perlu namanya, ini berlian untuk kamu, ini rumah mewah. Yang penting kita tuh bisa rumah sederhana, kita ada kebahagiaan, ada rasa cinta di situ bersama anak aku, suami aku, pasangan aku. Udah, buat aku itu cukup. Bukan kemewahan lagi yang kita cari, gitu. Yang aku cari, Uncle, aku udah melewati semua. Aku pernah, maaf banget, bukan sombong, aku pernah merasakan ada yang di atas. Uncle juga pernah, Uncle pernah lihat aku saat aku terpuruk, ya kan? Aku pernah bilang sama Uncle, Semua one day. proses bagian kehidupan kamu aku ada loh. Ning. Iya, aku bilang, Uncle, aku pengen punya rumah kayak gini. Kapan ya aku punya? Uncle melihat aku akhirnya dapetin rumah seperti itu, gitu. Yang aku pengenin, gitu. Ada di saat aku turunnya, Uncle ada, gitu. Jadi buat aku apa ya? Aku orang yang sangat berterima kasih sama orang yang ada mendampingi aku di saat aku susah. Kalau orang saat senang, siapa yang nggak mau ada? Tapi di saat susah, jarang orangnya ada. Uncle salah satu orang yang ada di saat aku susah, gitu. Nah, Ricky pun ada di saat aku susah. Di saat aku sakit, dia ada. Di saat kita ketawa, kita bahagia, dia ada. Tapi ada satu hal di mana yang aku merasa aku pengen cooling down dan dia juga butuh cooling down, gitu. Mungkin selama ini aku bersalah karena terlalu memaksakan untuk kamu tuh harus ngertiin aku kayak gitu. Kamu harus bisa menerima masa lalu aku, mungkin seperti itu. Aku
Aku kalau bisa milih, aku nggak pengen kawin cerai. 4 kali, Ling. Uncle tahu Iya. kehidupan aku. Kamu nggak belajar apa ya? Uncle kan selalu ngomong, lu lessons need to be learned, Ling. Kamu harus belajar dari 4 yang kamu kegagalan. Pertama, Uncle tahu kenapa. Ya. Yang kedua, Uncle tahu kenapa. Aku bilang, Uncle yang nasihatin aku, Ling, kalau mau bercerai secara baik-baik. Kalau mau sama-sama, ayo, Uncle ada jadi penengah kalian. Di saat Uncle langsung minta dia untuk datang, apakah dia datang untuk kita mediasi? Enggak kan? Padahal aku sudah menurunkan ego aku. Uncle sudah meluangkan waktu. Aku saat itu keguguran. Di mana dia? Aku yang datang. Uncle yang nemenin aku. Uncle yang nyuapin aku di saat aku nggak bisa makan. Aku nggak bisa makan, masuk sesuap makanan pun nggak mau bisa. makan sama sekali. Uncle yang ada. Apakah orang-orang lain tahu? Enggak. Tapi orang cuma taunya Kalina bisa banget mutusin langsung begitu aja. Padahal aku tuh proses untuk mengambil keputusan. Gitu. Dan yang lainnya pun sama. Aku nggak mau menjelekkan Uncle. Gitu. Aku mengikuti kemauan orang tua aku. Papa aku yang kedua ingin aku menikah. Dalam waktu cepat. Aku bilang, nanti apa? Papa aku marah. Yang ketiga mama. Yang kemarin pun mama. Orang bilang, emangnya nggak punya pendirian banget sih? Harusnya bilang jangan dong. Kalau misalkan orang tua yang mau juga harusnya bisa bilang enggak. Nggak mengikuti omongan orang tua, salah. Ikutin omongan orang tua, salah. Aku harus bagaimana? Ibu aku terkapar sebelum dia meninggal. Saat itu dia cuma punya permintaan supaya aku menikah. Aku udah bilang, nanti ya mas, sampai aku kabur. Aku bilang nggak mau. Tapi mama maksa sampai aku mikir, kalau saat itu amit-amit mama perginya di saat aku menolak keinginan dia, menyesalnya seumur hidup Uncle. Sampai aku berpikir, ya udah aku ikutin kata. Mungkin kalau ibu yang ngomong, aku yang mengikuti kata ibu kandung aku selamat nih pernikahan. Ternyata enggak. Kalau dari omongan Ling kayak sekarang gitu loh, kamu buka diri banget. Even dengan adanya artikel bilang Ricky bilang bahwa saya salah memilih perempuan. Ya kan? Iya. Dia nelfon aku. Kuat banget ya, Ling. Dengan kalimat gitu aja kamu masih bisa kuat. Dia nelfon aku, dia minta maaf. Dia sampai dia bilang, maafin aku sayang. Kapan nih? Aku semalam. Aku harus berbuat apa untuk nebus kesalahan aku. Aku juga kesiksa ngeliat kamu dihina. Aku juga kesiksa ngeliat kamu tuh. Karena dia, selama aku sama dia adalah orang yang bener-bener gak bolehin ada orang yang nyentuh aku sama sekali. Ada orang nyentuh aku, kasarnya, lu bisa mati kalau lu nyentuh Kalina. Gitu. Jadi aku merasa, apa ya, aku selama ini kayak aku kurang sosok ayah gitu, yang menjaga aku. Dia ngejaga aku banget, Uncle. Dia bener-bener ngejaga aku. Kayak apa ya? Kayak aku diperlakukan sebagai perempuan gitu. Dan aku udah lama gak ngerasain diperlakukan sebagai wanita sama laki-laki. Even dari orang tua sendiri ya. Gitu. Uncle paham itu. Gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa ini orang sebenarnya hatinya baik banget. Dia terlalu sayang sama aku. Yakin nggak kalau ini akan bisa jalan kembali? Aku bisa balik lagi nggak kalian? Hubungan ini masih bisa berjalan nggak sebetulnya? Kalau memang kita sudah bisa menurunkan ego masing-masing, kalau dia juga bisa menerima persyaratan aku, gitu, bisa. Tapi kalau misalkan memang siap dengan emosinya yang belum stabil seperti. Dan aku minta untuk dia belajar dari pengalaman ini, dia harus benar-benar belajar. Karena di saat dia mencoba menjatuhkan aku sejatuh-jatuhnya, karena itu derajat harta martabat aku loh. Aku sebagai wanita gitu loh. Itu maksud Uncle kalau tadi. Dia tidak belajar di kalimat itu ya, di statement itu ya. Gitu. Kalau dia tidak belajar dengan apa yang sudah aku lakukan, aku Kalina Oktarani maafin kamu Ricky Miraza. Aku benar-benar
tulus, ikhlas maafin dari lubuk hati aku paling dalam. Bukan karena aku sayang sama dia, tapi karena aku karena memang dia hilaf menurut aku. Aku ngerasa dia sudah mendapatkan hukuman dari apa yang dia bikin. Dari apa yang dia perbuat dengan melihat orang yang dia cintai sakit. Ling, tapi laki-laki di dunia ini kan gak cuman Ricky ya. Aku tahu. Gitu loh. Maksud Uncle gini. Uncle gak ada maksud apa-apa gitu loh. Cuman Uncle lihat kayaknya cuman seolah-olah harapan Ling adalah cuman satu laki-laki yang ada dalam kehidupan Ling saat ini gitu loh. Uncle sebenarnya tahu bahwa di saat aku sudah menyayangi seseorang, aku satu sama itu. Totally, iya. Tapi bukan berarti aku tuh bilang, oh, I'll do anything for you, Ricky. Kasarnya pokoknya aku akan mati tanpa kamu. Enggak, bukan lagi enggak takut mati kalau nggak ada dia, bukan. Cuma maksudnya gini, ini hanyalah kesalahpahaman. Kalaupun suatu saat misalkan memang kita tidak berjodoh, yang penting masyarakat di luar juga tahu bahwa aku tuh bukan orang yang suka gonta-ganti laki-laki sebenarnya. Selama bisa diperbaiki, aku coba perbaiki. Tapi kalau nggak bisa, mereka nggak tahu sebenarnya usahanya aku mungkin apa. Gini, gitu tepatnya gini, Ling Kalina bukanlah orang yang gonta-ganti laki-laki kalau dia sedang bersama dengan menjalin hubungan dengan seseorang kan. Gitu. Dan hubungan aku pacaran sama dia tuh santai karena udah nggak ada lagi yang minta aku untuk nikah cepat. Jadi aku nggak ada. Tapi Mama almarhum kan pernah ketemu Ricky juga ya? Pernah. Apa yang Mama ucapkan pada saat dia melihat Ricky? Mama udah susah ngomong. Ya pada saat itu ya. Mama udah susah ngomong. Gitu. Jadi untung aja. Maksudnya keinginan Mama yang terakhir nggak untuk nyuruh aku nikah. Gitu. Kalau untuk nyuruh nikah, aduh, aku karena bisa. itu pernah terucap sebelumnya kan? Udah dua kali. Iya. Nah, jadi sekarang menyesal nggak dengan apa yang orang tua pernah suruh Ling nikah selama beberapa kali sebelum kadang ini? Aku suka mikir gini, kadang ya. Aku kan manusia biasa. Pa, Ma, aku ikutin kemauan orang tua. Tapi kalian lihat, bumerangnya kenanya ke aku bukan ke kalian. Kalian memaksakan kehendak kalian terhadap aku untuk segera menikah. Di saat aku ternyata nggak cocok, kenanya ke aku loh. Maaf banget, ini mama aku udah tenang di surganya gitu, Uncle ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi aku kadang suka mikir, kalian tahu nggak sih, keinginan kalian lah yang membuat aku dihina orang. Bukan keinginan aku untuk kawin cerai. Aku cuma ingin menjadi anak yang berbakti. Padahal selama ini orang-orang bernilai aku bukan anak berbakti. Padahal aku pengen nunjukin bahwa ini loh sebenarnya Kalina tuh ngikutin kemauan orang tua. Gitu. Maka di saat mama aku pergi, bukan, ya Allah mah, bukan aku tuh bersuka cita. Enggak. Aku sedih, aku tahu gimana sedihnya. Tapi aku terbebas dari keinginan untuk disuruh nikah terus. Aku pengen penjajakan sama laki-laki. Biar aku bener-bener ngelotok, kenal, pakai kayak sama aku, sama Ricky. Biar aku tahu sifat aslinya dia dulu. Berarti ini satu chapter yang berbeda dari chapter yang sebelumnya. Dua sebelumnya yang pernah dilewatin. Iya. Jadi biar aku kenal dulu sama Ricky. Siapapun pasangan aku ya ibaratnya gitu. Misalkan kemarin aku bukan sama Ricky pun, aku pengen mengenal dulu Uncle. Mungkin besok, lusa, sebulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun, 2 tahun lagi aku menikah. We never know. Tapi paling tidak, aku tahu dulu. Jadi saat aku mengambil keputusan, dan itu keputusan aku saat, keinginan aku saat aku sama, maaf banget, yang pertama memang sudah punya istri lagi. Tapi yang pertama itu kan karena kehendak aku. Di saat aku bercerai, ya udah kasarnya, ya udah itu Kalina, itu emang kemauan lu, ya lu rasain sendiri. Aku gak menyalahkan siapapun. Gitu. Nah, kalau yang kemarin kan bukan karena keinginan aku nikah cepet. Nah, nextnya kalau aku nikah juga karena keinginan aku. Dan aku berdoa benar-benar sampai di setiap sujud aku. Dan setiap doa aku selama aku sholat, setelah aku sholat, ya Allah, aku cuma pingin diberikan jodoh yang terakhir. Karena aku bukan wanita yang, maaf ya Uncle, morotin laki-laki. Aku bukan wanita yang ibaratnya tuh selingkuh sana sini. Kasarnya dari ujung kaki sampai ujung rambut laki-laki itu aku yang harus urus. Bukan pembantu, itulah aku.
Tapi kenapa aku selalu gagal? Kenapa sampai aku tuh ngerasa, sampai aku selalu bertanya sama Tuhan, ya Allah, kenapa sih, dan kenapa? Sampai aku introspeksi diri, ya udah Kalina, pelajari dulu, lihat dulu, jangan terburu-buru, sudah tidak ada lagi yang menyuruh kamu. Dan sekarang aku udah pelajari. Di satu sisi lega, ya, tanpa bermaksud untuk tidak kan Ling sudah melakukan hal yang terbaik yang diinginkan orang tua. Meskipun pemberitaan yang ada banyak sekali, mereka menyebutkan bahwa memang hubungan antara Ling dengan kedua orang tua tidak seharmonis yang seharusnya ya. Tapi masih ada upaya dari Ling untuk mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Ya kan, karena tapi gini, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya Angkel pernah ngomong nih Ling, pernah nggak Ling kepikir Aska tuh di mana ya Ling? Aku pernah nanya sama Aska. Ya kan? Aku pernah ngomong sama Aska. Zaman yang sebelumnya juga Angkel tanya, Ling, have you asked you? Have you pernah mikir nggak Aska tuh gimana melihat ibunya gitu? Aku bilang sama Aska yang the last one. Aku bilang, kata pertama yang aku ucapkan ke anak aku, maafin mama sayang. Mama gak dengerin omongan kamu. Tapi mama dengerin omongan mama nek. Aku nih, di satu sisi anak, di satu sisi ibu. Orang tua. Kalau aku boleh bertanya, harusnya aku lebih mau dengerin omongan anak atau ibu ya? Itu 2 pilihan yang berat, Uncle. Aku gak tahu harus memilih siapa. Karena dua-duanya bukan pilihan buat aku sebenarnya. Jangan kasih aku pilihan antara ibu dan anak gitu loh. Tapi aku berusaha untuk menjadi anak yang berbakti karena menurut surga ada telapak kaki ibu. Ibu baru bapak. Akhirnya aku ikutin kata ibu aku, cuma akhirnya aku gagal lagi. Udah enough buat aku. Gitu. Di saat aku ketemu sama Aska, maafin mama, itu kata pertama. Dan aku bilang, Aska malu punya mama seperti mama. Enggak, mah. Aska gak malu. For the next, nantinya bersama siapapun aku akan menikah. Mau sama Ricky aku berjodoh, ataupun aku tidak berjodoh sama Ricky, aku akan minta izin anak aku. Di saat anak aku bilang iya, aku akan bilang, aku akan lakuin. Tapi anak aku bilang enggak. Mungkin aku akan tanya kenapa. Dia pernah kasih pesan apa ke Kalina? Siapa? Aska. Ada pesan dia nggak? Apa yang diucapkan Aska untuk apapun yang bilang, Ling. apapun yang buat mama bahagia, Aska bahagia, whatever make you happy, I'm happy. Meskipun itu tidak sesuai dengan pemikiran dia pada saat itu ya. Aku ingat banget momen itu ya, itu kan dia. Tapi dia mengatakan itu kan, itu maksud aku kan. Itu. Jadi aku nggak bilang aku benar. Aku wanita pendosa, aku punya banyak masa lalu aku yang nggak baik. Aku bukan wanita suci. Aku tidak bisa merubah masa lalu. Tapi aku yakin aku bisa merubah masa depan. Aku cuma pengen jadi istri yang baik. Aku cuma pengen punya rumah tangga yang baik. Kasarnya nih ya, untuk laki-laki di masa depan aku yang menjadi suami aku nanti, entah siapapun itu, saya tuh cuma pengen jadi pengurus rumah tangga, bukannya ART ya, berarti yang ibu rumah tangga, istri yang ngabdiin hidup sama suami, ngurus anak, ngurus suami, udah itu doang, sesimpel itu maunya aku. Tapi sesusah itu, sesulit itu aku dapet. Salah aku apa Tuhan? Kadang aku bertanya seperti itu. Aku punya salah apa? Sampai aku mikir mungkin aku harus introspeksi diri, kayak flashback ke masa lalu. Lu tuh dulu pernah begini, lu pernah begini, harusnya lu nggak begini, harusnya nggak begini. Tapi kan aku nggak bisa putar balikan waktu untuk merubah semuanya itu. Tapi aku pengen memperbaiki masa depannya. Siapapun, aku minta maaf dengan masa lalu aku. Untuk anak aku, untuk pasangan aku Kalina Oktarani, aku minta maaf untuk masa lalu aku yang tidak baik. Tapi aku pengen punya masa depan yang baik. Aku pengen meninggal dikelilingi orang yang aku cintain. Bahkan aku pernah ngomong sama uncle, aku merasa karena aku nggak ada orang terdekat. Ya Allah, segininya kah aku tuh nggak punya orang yang sayang sama aku, yang peduli sama aku, nggak ada keluarga yang bener-bener ngerasa
memeluk aku sampai aku bilang, "Uncle, kamu kakak aku." Di saat aku meninggal duluan, urusin jenazah aku. Siapin kafan yang terbaik untuk aku. Itu yang aku minta ke Uncle Pin. Aku nggak minta apapun. Ingat Tapi banget. bener kan aku bilang gitu ke Uncle. Ingat banget. Tolong urusin jenazah aku kalau aku pergi duluan. Karena aku nggak ada siapa-siapa. Kosong. Dan aku berharap kalau aku punya pendamping, dia dan sahabat aku, kakak aku ini yang urusin, dan anak aku juga. Cuma itu keinginan aku. Sesimpel itu dan sederhana, tapi nggak pernah Lining dapatkan sampai sekarang ya. Iya kan? Ya, Iya kan? aku nggak minta harta berlimpah. Munafik kalau manusia nggak pengen kaya. Iya, betul. Tapi aku sudah melewati semua fase-fase itu. Buat aku, kaya raya itu adalah bonus. Buat aku, kaya raya, kemewahan itu adalah berkah dari Tuhan yang, nih, buat tambahan lu, kasarnya. Tapi kalau misalkan aku punya rumah sederhana, nggak usah rumah mewah, tapi di dalamnya ada tawa, ada kebahagiaan, kenyamanan, cinta di dalamnya. That's enough ya. Tahu. Ning, Itu kalau rencananya. kita pacaran sama orang kan pada saat itu mungkin dia yang paling baik ya di mata kita ya. Iya. Ya yang sebelumnya kan juga Lining sama. Aku tanya hal yang sama kan. Why him gitu loh. Iya. Ya dengan jawaban Lining begini gitu. Karena aku nggak lihat berita tentang dia, karena aku minim berita tentang dia sebenarnya. Terus kemudian akhirnya ya harus berakhir dengan seperti itu. Disebut mantan terburuk atau apa? Gini, kalau aku bilang mantan terburuk kok jahat banget ya. Karena hubungan yang baik cuma satu ya. Cuman yang awal doang kan, yang lain kan tidak terbina dengan baik. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa? Nah, kalau dengan yang Dedi kan masih hubungan, karena mungkin ada Aska ya. Iya. Meskipun setelah menikah istri daripada Dedi yang tadinya teman baik, jadi hubungannya agak ada jarak, nggak sebaik biasanya. Ya kan itu kan terjadi juga ya, pada sebelumnya kalian teman baik ya. Gitu. Iya. Ya apa ya? Sebenarnya sekarang yang aku lakukan itu cuma satu, Uncle. Aku memperbaiki diri aku sebenarnya. Makanya Apa yang harus perbaiki? kayak gini, kayak aku sama Ricky. Contohnya aja, kalau dalam percintaan kan orang selalu mikir kalian harus percintaan. Iya. Jagungnya percintaan katanya. Aku selalu mencoba mempertahankan. Makanya kayak sekarang, kenapa udah disakitin masih aja mau maafin? Karena memang aku tidak mau ada keributan. Aku nggak mau dibilang lagi drama queen, padahal sebenarnya bukan aku yang bikin drama. Gitu. Makanya so you're sekarang, not the one who start. yes. Nah, makanya sekarang kenapa aku mau cerita semuanya hanya di Alvin in Love? Yeah. Karena kamu tahu aku. Yeah, I know. Karena kamu tidak akan menjudge aku. Kamu tahu apa yang aku mau. Melebihi semua orang mungkin di dunia ini kali. Jadi apa sekarang jadi tren ya, wanita yang lebih dewasa lebih menyukai laki-laki yang lebih muda? Enggak, jadi gini Uncle, sebenarnya menurut aku ya, bukan masalah usia. Aku menikah yang sama yang lebih tua aja, tetap aja kok gagal. Sebenarnya bukan karena usia, tapi balik lagi kecocokan kita berdua sebenarnya. Dari pribadinya masing-masing aja udah. Kedewasaan itu kan nggak dilihat dari apa dan masalah enak apa segala macam. Enggak, kenyamanan aja. Enak bukan seks loh, belum tentu seks loh. Enak itu kan nyaman. Tapi seks lebih muda lebih enak daripada cowok. Apa gimana? Enggak beneran, gue nanya. Gue pengen tanya gitu. Kan gue selama ini kan gue kagak nanya sama yang muda gitu loh. Ya pokoknya enggak beneran enakan mana gitu loh. Aku merasakan kenyamanan kalau yang sama sekarang aku ngerasa ibaratnya dia tuh baik gitu. Dari obrolan tadi yang aku tangkap adalah masih ada peluang buat kalian untuk bisa kembali bareng. Satu udah minta maaf, yang satunya lagi udah memaafkan dan yuk ya kasih waktu dulu jeda dan cooling down dulu kan. Cooling gitu. down dulu aja. Misalkan emang kita berjodoh,
ya udah. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa dilanjutin, semoga aja kita bisa menjadi sahabat, itu aja. Gitu. Yang penting sudah introspeksi satu sama lain, dan kalau tidak berjodoh ya semoga dia bisa menemukan yang jauh lebih baik dari aku, dan aku yakin dia bisa menemukan yang lebih baik. Kenapa? Karena dia orang baik. Gitu. Wih, dewasa banget sekarang ya. Siapa? Ling. Lu mau muji ntar gue pasti dijatuhin. Tadi ada pertanyaan yang aku belum sempet ini nih, statement tentang cemburu. Netizen kan anggap kamu cemburu tuh sama Dedi sama istrinya. Enggak ya, sama sekali nggak cemburu. Sama sekali nggak cemburu. Justru aku mendoakan. Tapi kok nggak bisa deket lagi ya? Nggak sedekat sama Sabrina, nggak sedekat sama dulu lagi? Gini loh, maksudnya mereka kan sudah punya rumah tangga, mereka sekarang sudah menikah. Jadi kalau misalkan terlalu dekat juga kan tidak baik, Uncle, gitu kan. Jadi ya udah, anggap sendiri lah ya, kamu juga punya Ricky pada saat gitu. kemarin ini ya. Jadi aku nggak mau lagi yang namanya nanti kesannya kalau aku datang, lu nggak tahu diri banget datang ke rumah, sekarang udah punya istri gini. Aku nggak mau lagi ada omongan kayak gitu. Intinya serba salah, Uncle. Deket nanti ada omongan, jauh ada omongan. Jadi hidupmu pun penuh dengan serba salah. Iya, emang bener, pada kenyataan lu juga tahu kayak gitu sebenarnya kan. Oke, gitu. Gini. Dari obrolan tadi nih ya, ada pesan nggak buat Ricky dari seorang Kalina? Sebenarnya gini, kita sama-sama saling sayang. Sampai saat ini pun kita masih sama-sama. Sampai saat ini pun kita masih sama-sama saling sayang. Kalaupun memang kita masih mau melanjutkan hubungan ini, harus ada pihak yang mengalah. Aku mengalah dengan apa yang sudah dilakukan, dengan aku memaafkan kamu. Apapun. Tapi juga harus ada mengalahnya juga dari sini. Jangan senyum-senyum dong, Uncle. Jadi kalau misalkan memang bisa I know you too well, ya bukan so well lagi gitu loh. Kalau misalkan memang bisa balik, syukur alhamdulillah. Kalaupun tapi kalaupun ya, memang tidak bisa diperbaiki, aku selalu berdoa yang terbaik buat kamu, karena aku tahu kamu orang baik. Gitu. Dan semoga juga, aku nggak lagi bilang aku pengen akan. Such a nice person kok. Ya, dia nice person. Ya, makanya. Dan juga di balik nyebelinnya dia, kadang-kadang dia kayak kamu yang ngomongnya banyak. Hey you guys, Gemini, tahu nggak sih sama-sama? Oh iya, dia Gemini juga ya. Makanya gitu. Keren sekali, menarik sekali kalau terus satu tempat. Ini kalau berdua jajarin ya, pasti gue lebih menarik pada lu, Ling. Cuma lu menang cantik aja, gue menang ganteng, tuh bedanya di situ aja. Yaudah, yang penting, yang terbaik, aku bikin kamu seneng. Yang terbaik, Kalina bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Karena setiap orang ya punya kesalahan dan punya masa lalu, dan hanya yang dewasa yang bisa melihat itu sebagai bagian dari kehidupan dan tidak membicarakannya lagi. Iya. Makanya, it's past already. Ya makanya kan aku nggak mau menjelekan, nggak mau apa. Kita lihat aja, biar aja nanti kamu udah lumayan dewasa. Biar tangan Tuhan sekarang yang bergerak untuk menyatukan aku sama Ricky. Udah lumayan dewasa sekarang nih. Culek. Karena kamu udah dewasa, aku mau kasih kamu ini nih. Apa? Nih ya. From Big Brother to you nih buat adek gue. Ya. Dah. Dia aja nggak pernah ngasih aku bunga. Ini aku kasih nih. Ya, kasih bunganya mahal loh itu. Enggak, ini cuma 10.000 perak di lampu merah. Bunganya sama dengan ini dari belakang dong tuh. Oh iya benar, tapi ini cuma 10.000 perak di lampu merah, kok. Pegang dulu, baunya beda banget. Aku nggak mau ini, aku lagi butuh bunga, Bang. Lo kan kakak gue sih, gue kalau minta sama kakak nggak apa-apa. Katanya nggak matre, berapa kan aja oke. Kalau sama kakak nggak apa-apa. Ayo kita minum air dulu, terus dulu sini. Yuk. Oke, terima kasih ya udah datang di sini ya. Terima kasih, udah bikin aku nangis loh, padahal aku nggak mau nangis. Sama Kalina begini-gini obrol Uncle, sama Kalina Oktarani, Ling atau siapa lagi namanya, pokoknya banyak banget ya. Nyet-nyet. Salam nyet-nyet, salam buat si apa tuh? Si Bantet tuh di rumah siapa namanya? Casey ya. Jahat banget sih. Si Bantet lucu banget si Bantet itu. Dan kalau ntar ada ketemu lagi sama Ricky, salam buat Ricky ya. Insya Allah. Katanya kan DM. Langsung aja ngomong. Dapat salam dari aku tadi lagi habis. You know from that statement artinya apa? Oke, thank you, bye. Enak banget nih rasanya, ada tulisannya lagi. Ini endorse juga? Enggak.